terlalu beresiko untuk membiarkan kalian berdua tetap hidup. Jadi lebih bagus kalau kalian semua mampus. Selama belasan tahun, kamu terpisah dari keluarga kamu. Dan sekarang dipertemukan kembali. Kamu pasti ingin menjaga hubungan baik dengan keluarga baru kamu itu. Saya pantas menerima hukuman ini. Tapi tidak untuk ibu tua ini yang umurnya tidak lama lagi. Dengan membahagiakan wanita tua ini sama dengan membahagiakan nenek kalian dan ayah kalian turut juga berbahagia. Mas, apa nggak sebaiknya aja kita terima kakek dan nenek kita yang sebenarnya? Kamu ngapain mikir kayak gitu sih? Kamu tuh kayak nggak punya harga diri aja deh. Kamu takut miskin. Kamu tergiur sama kekayaan konglomerat itu. Iya? Enggak, Mas, bukan itu. Ya terus apa dong? Mas, benar kata konglomerat itu tadi, Mas. Almarhum bapak kita pasti akan senang kalau kita bisa kumpul lagi sama keluarganya. Kamu tuh udah terhasut sama mulut manis konglomerat itu. Saya jadi inget nenek tadi, Mas. Gimana perasaannya kalau ternyata cucunya nggak mau ngakuin kalau dia adalah neneknya? Jadi kamu mikir gitu? Terserah kamu. Kamu mau jadi cucu nenek tadi? Mau tinggal di rumah konglomerat? Menjadi orang kaya? Silahkan. Jangan dok. Jangan dok. Gilingan. Jangan-jangan dia mau memperkosa Eka lagi. Kayaknya aku kenal orang ini. Di mana ya? Tuh kan benar. Dia mau nyoba pakai Eka lagi, najis. Rasanya saya pernah ketemu kamu. Tapi di mana ya? Dokter salah kali. Kamu sering ke rumah sakit ini kan? Oh enggak. Ini baru pertama kalinya. Permisi ya, saya buru-buru. Saya jadi penasaran. Aduh, kebelet nih. Aduh, ngocor nih. Ada anak pancing, mati gua. Aduh. Kampret, lu gak punya mata ya? Oh, mentang-mentang
ngumpul di sini. Ini pasti gara-gara orang tadi. Aduh, kemana ya? Dasar dokter mesum. Pasti Eka udah ditungguin di parkiran. Aduh. Ini semua salah gadis, Pak. Kalau saja saat itu gadis nggak pergi dengan Joy ke klub, ini semua pasti nggak akan terjadi, Pak. Sudahlah, Dis. Jangan dipikirkan masa yang sudah lewat. Yang penting sekarang bagaimana masa depan kita selanjutnya. Maafkan Papa. Ini semua karena Papa. Kalau saja seandainya dulu Yudhistira Papa izinkan menikah dengan Arini, pasti kejadiannya akan lain. Tapi Pak, dulu Papa sering bilang sama Mama, kalau kita tidak boleh menyesali apapun yang sudah terjadi. Kenapa sekarang Papa menyesali apa yang sudah terjadi itu? Papa nggak pernah menyangka dan tidak ada dalam bayangan Papa kalau kita ini ditolak oleh cucu sendiri. Tapi mereka tidak salah, Pak. Bahkan sekarang ini, mereka merasakan lebih sakit daripada kita. Sakit sekali. Sudahlah adekku sayang, kamu harus rela menerima kenyataan. Ini berat sekali, Kak. Cobaan ini berat sekali. Lebih daripada tsunami. Hush, kamu jangan ngaco gitu dong. Justru kamu harus belajar sama orang yang kena tsunami. Mereka bisa bangkit lagi walaupun cobaan itu berat. Ini mah gak ada apa-apanya. Kok kakak marah sih sama Eke? Eke benci deh, benci. Kamu kira saya sudah mati? Ampun, Mara. Ampun. Jangan bunuh aku, ampun. Cuma mimpi. Mamma mia. Eka harus pindah kamar deh. Biar mimpinya nggak ngikutin Eka. Ini kan udah jam 2. Mikir apaan sih? Sepertinya Joy memang harus masuk penjara. Nah, lu. Tunggu. Maksud kamu apa? Ya karena memang Joy yang salah. Dulu waktu saya bilang sama kamu, kita serahkan saja Joy ke polisi untuk dipenjara. Kamu malah menyalahkan saya, kamu malah marahin sama saya. Ya kenyataannya emang beda. Papa tuh selalu belain Dirga. Joy tidak pernah dibela. Jadi percuma dong kalau kita belain Joy, ya kan? Kalau emang begitu keadaannya, ya sekarang gini aja. Kita serahkan semuanya sama Papa, biar Papa yang menyelesaikan. Ya kan? Kamu tuh aneh ya. Kamu tuh emang gak pernah peduli sama Joy, tau gak? Kamu tadi bilang sama saya, kalau kita harus merelakan Joy masuk penjara. Tapi sekarang kamu malah marah sama saya. Ngerti gak sih kamu tuh? Saya bicara seperti ini biar kita tuh gak nyerah. Kamu tuh mikir, tau? Kayaknya semua apa yang saya buat kayaknya salah aja. Jadi nggak ngerti saya. Emang kamu tuh salah. Selamat pagi pemirsa, masih bersama saya Bayu Sutrisno dalam acara Berita Pagi. Di sebelah saya masih ada gadis, korban dari pemerkosaan Joy Bramantio Sulaiman, cucu dari Sudirja Sulaiman. Aduh bangun Gilby, bangun dong. Tuh lihat, kamu tuh ada di TV.
masuk TV? Iya, kamu ada di TV. Eka masuk TV. Oh, ini berita termanis yang pernah Eka dengar sejak Eka akil Bali. Joy, Om jadi seleb. Nggak usah GR deh. Tahu nggak kenapa kamu ada di TV? Karena si gadis itu memberi rekaman pada saat kamu sogok dia uang di kafe. Rekaman Eka di kafe diputar di TV. Iya. Joy, bangun dong. Gimana dong? Ini adalah gambar ketika Gilby, orang kepercayaan Sudirja, sedang menyuap gadis. Bagaimana? Betul gadis? Betul, Pak. Ini direkam oleh teman saya. Baik pemirsa, sebelum kami tutup acara berita pagi ini, kami hanya ingin mengingatkan kepada pemirsa untuk memberikan dukungan kepada gadis dengan memberikan SMS ke nomor 777. Terima kasih. Saya akan mengajukan tuntutan kepada stasiun televisi Delta. Untuk apa? Mungkin Papa lupa, tapi dulu waktu stasiun televisi Delta itu mau berdiri, mereka itu mengemis datang kepada kita meminta untuk menanamkan investasi. Tapi kita menolak. Dan mungkin karena penolakan itu, mereka sakit hati dan dendam. Bener, Eyang. Pasti begitu ceritanya. Karena kayaknya nggak mungkin deh anak SMA itu punya pikiran seperti ini. Pasti dia ditunggangi oleh orang lain. Tapi siapa ya orangnya? Ya siapa lagi? Sudah pasti orang yang sakit hati sama keluarga besar kita. Dan saya yakin ini semua pasti ada hubungannya sama Arini yang palsu. Maaf, saya tidak sependapat. Saya yakin gadis itu benar-benar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Dia sendirian. Om Anwar kok bisa berpikiran seperti itu sih? Sudah jelas, pasti ada orang yang mendalangi semua ini. Nggak mungkin deh anak sekecil itu punya pikiran begini. Ini jelas hanya untuk menghancurkan nama baik dan keluarga besar Eyang. Ya! Saya sudah tidak percaya dengan kalian. Ya terserah apa-apa. Saya sependapat dengan Pak Anwar. Gadis itu murni membuat pengakuannya. Tidak ada yang menunggangi dia. Dan tidak ada yang memanfaatkan dia. Sekarang saya mau bertanya sama kalian semua. Benar kan Joy itu telah menghina gadis dengan mencoba untuk memperkosanya dan menculiknya. Dan Joy merekam gambar gadis itu melalui HP-nya. Joy, benar kan? Dan kamu, ya kamu Gilby, kamu mencoba untuk menyuap gadis, untuk menarik kesaksiannya. Betul kan? Nah, diam semuanya sekarang. Jadi sudah jelas gadis itu benar. Maaf Pak, di luar ada banyak wartawan yang sudah menunggu Pak Sudirja. Ya, suruh tunggu sebentar. Baik Pak, siap. Apalagi yang Eyang tunggu? Sekarang Eyang bilang ke wartawan. Mumpung mereka ada di sini, Eyang. Joy tahu. Joy emang pantas masuk penjara, Eyang. Tapi Joy nggak akan tinggal diam, Eyang. Karena Joy tahu, seisi rumah ini nggak ada lagi yang peduli sama Joy, Eyang. Joy! Kenapa, Eyang? Mami takut Joy ngomong gini sama Eyang. Enggak, Mi. Percuma. Eyang udah nggak peduli lagi sama Joy, Mi. Mami tahu, sekarang Eyang udah punya cucu baru bernama Dirga Yudhistira Sulaiman. Dan Joy yakin, Eyang pasti lagi berpikir untuk menyelamatkan cucunya itu. Benar kan, Eyang? Untuk menyelamatkan cucunya Eyang, untuk menebus kesalahan Eyang. Joy! Kenapa, Papi? Kenapa? Papi juga takut. Sekarang Papi tanya sama Eyang. Kalau Eyang disuruh milih antara Joy sama Dirga,
pasti Joy akan jadi korban. Arleta! Biarin Joy bicara, Mi. Joy punya hak untuk bicara. Kamu betul-betul brilian. Kamu begitu cerdas. Kamu betul-betul aktor berbakat. Sebentar lagi kamu pasti bisa melebihi mamimu dan juga Om Gilbimu. Joy, Joy, Joy. Mami bangga sama kamu, sayang. Akting kamu begitu menawan. Kamu tuh berbakat loh. Om, Mi, Joy bisa begini kan karena Mami sama Om. Say, sekarang kamu cepat kembali ke sana dan mainkan peran kamu berikutnya. Maaf, Pak. Apakah Pak Sudirja jadi bicara dengan wartawan? Iya. Iya, Pak. Pak, saya ke belakang sebentar. Pak Anwar, mari. Maafkan Joy, anak saya ya, Pak ya. Mungkin Joy terlalu kecil untuk mengetahui kondisi ini, Pak. Dan dia emosi, Pak. Pak, ampuni Joy ya, Pak ya. Kalau Papa tetap ke wartawan dan mengatakan yang sebenarnya, Joy akan dipenjara, Pak. Tapi Arleta tahu, di rumah ini, Papa lah yang paling bijaksana. Kalau Papa memilih Dirga atau Joy, berarti Papa membuat permusuhan di antara mereka. Padahal mereka bersaudara kan, Pak? Arleta tahu Papa menginginkan keluarga kita tetap bersatu kan, Pak? Betul yang dikatakan Arleta. Saya memang mau menyatukan keluarga saya. Maaf, Pak. Jadi bertemu dengan wartawan. Sekarang aku harus menghasut perempuan tua ini. Ma, apakah Arleta salah bicara seperti ini, Ma? Arleta cuma ingin mengingatkan Papa agar keluarga ini tidak bercerai-berai, Ma. Maafkan kalau Arleta lancang ya, Ma. Kamu benar, Arleta. Mama juga tidak setuju kalau keluarga kita bermusuhan. Mereka semua cucu Mama. Apakah ini akan berhasil, Om? Kalau ini tidak berhasil, kita akan cari cara lain sampai ini berhasil. Sil. Yang penting, jangan sampai eyangmu itu mengizinkan anak-anak gembel itu memasuki rumah ini. Itu najis, cis, tralala, trilili. Mana Pak Sudirja? Lama banget sih keluarnya. Sabar dong, kan udah keluar. Sabar. Sabar ada batasnya, tahu. Joy harus menemui wartawan sekarang. Untuk apa? Joy mau balas gadis, Om. Dia udah mulai kurang ajar sama Joy sekarang. Joy, itu nggak perlu. Kok Papi ngelarang Joy sih? Papi mau lihat Joy dipermalukan kayak gini. Kamu jangan sembarangan. Mulai sekarang, kita harus jauh lebih hati-hati dalam melangkah. Kalau tidak, kita semua akan celaka. Ngerti nggak? Om pikir dengan Joy menemui wartawan, kita salah langkah. Om, ini justru terbaik untuk kita, Om. Kita harus cuci tangan. Kita harus bikin orang semua percaya sama kita, Om. Joy, kamu tidak boleh menemui wartawan sekarang.
Bandel banget sih kamu. Percaya deh sama Om. Itu kan orang kepercayaan Pak Sudirja. Pak Sudirjanya mana, Pak? Maaf, Pak Sudirja tidak bisa menemui saudara-saudara. Kenapa, Pak? Karena masalahnya sudah ditangani oleh polisi. Nanti kalau investigasi sudah selesai, Pak Sudirja akan bicara dengan saudara-saudara. Ya. Maaf Terus ya. yang berita saya ya- kira cukup dulu ya. Pak. Karena masalahnya sudah ditangani oleh polisi. Nanti kalau investigasi sudah selesai, Pak Sudirja akan bicara dengan saudara-saudara. Ya. Maaf ya. Yang Saya berita kira ya- cukup dulu ya. Tapi Pak. Udah jelas Joy yang salah. Masih aja kakek melindungi dia. Begitulah berita terakhir mengenai perkembangan kasus gadis dengan Joy, cucu konglomerat Sudirja Sulaiman. Dari hasil SMS yang dikirimkan ke redaksi kami yang berjumlah 325 SMS menunjukkan 78% pengirim mendukung gadis. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya, tunggu 1 jam mendatang. Saya Bayu Sutrisno melaporkan dari Delta TV. Selamat siang. Aku seneng banget deh, Ga. Ternyata masih banyak orang yang ngebelain kita. Iya, Dis. Aku tuh cuma berharap kalau keluarga Sudirja tuh bisa melihat dan sadar ternyata tuh banyak orang yang gak suka dengan cara mereka yang semena-mena. Seharusnya kita sekarang bertindak cepat. Kalau tidak, ini akan merugikan kita. Betul, Pak Anwar. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya? Saya betul-betul buntu. Kedua orang yang berlawanan ini, dua-duanya itu adalah cucu-cucu saya. Saya tidak mau mereka berdua saling bermusuhan. Mungkin Pak Sudirja akan terbantu kalau langsung bicara dengan gadis. Apa maksud Pak Anwar? Dalam keadaan seperti ini, saya yakin gadis dapat mengendalikan keadaan. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya? Dirga dan Danar pasti akan menolak kita. Dan mereka berdua juga akan menolak ide ini. Dan Pak Anwar tahu gadis itu selalu bersama-sama dengan Dirga dan Danar. Satu-satunya jalan, Pak Sudirja harus datang ke rumah sakit menemui gadis. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Mereka pasti akan menolak. Mama akan datang lagi ke rumah sakit, Pak. Mama mau ke rumah sakit. Berarti Mama akan dipermalukan kembali oleh mereka. Seperti kemarin. Mama nggak pernah malu sama cucu sendiri. Iya, tapi Mama pasti akan ditolak oleh mereka. Pak, mereka akan membiarkan Mama masuk. Mama ini kan neneknya. Dan Mama juga akan memindahkan Arini dari rumah sakit itu. Mama memindahkan Arini ke rumah sakit. Iya, memindahkan Arini dari rumah sakit itu ke rumah sakit yang lebih baik dan lebih layak. Aku harus manfaatkan kesempatan ini. Om, gadis udah mulai ngancurin kita, Om. Terus kita cuma diam aja? Nggak, Om. Joy nggak bisa kayak gini, Om. Joy nggak bisa diemin. Kita harus balas gadis sekarang, Om. Not now. Tidak sekarang deh. Terus kapan lagi, Om? Om lihat tadi kan hasil polling SMS. 78% itu mendukung gadis, Om. Ini gila, Om. Joy harus ke Delta TV sekarang untuk kasih keterangan tandingan, Om. Sayang, selagi Omo ini, Gilby DeMarco de Olmo masih bisa main basket, maka semua persoalan itu menjadi mudah. Jangan khawatir deh.
Gimana nggak khawatir, Om? Lama-lama itu Pauline bisa 100% dukung Gadis, Om. Joy bisa masuk penjara nih. Say, dengerin ya. Itu persoalan mudah. Kalau cuman urusan polling, itu sih persoalan sepele. Kamu tinggal beli SIM card sebanyak-banyaknya. Terus udah deh, ikutan SMS kayak mau ikutan cilapop. Udah beres. Om, Joy serius nih. Ada berita terbaru. Ibu Sudirja mau memindahkan Arini ke rumah sakit lain. Tapi sepertinya ini kesempatan buat kita. Pada waktu Arini naik ambulans, kita akan sewa truk buat menabrak ambulan tersebut. Dan kita bikin ini rekayasa bahwa kejadian ini adalah yang sebenar-benarnya. Arini akan segera mampus. Coba kamu lihat, semakin lama kepintaran mamamu ini semakin celing. Persis kayak papa dulu ya. Dan soal truknya, biar Mas yang atur. Halo? Iya, siapa ini? Kenapa? Di mana ya? Sekarang? Siapa sih orang yang telepon saya barusan? Kenapa dia mau ketemu saya sekarang? Perkenalkan saya Joy. Saya cucunya konglomerat, Sudirja Sulaiman. Oh, itu kamu, Joy? Iya, Pak. Saya datang sini untuk memberikan keterangan. Oke, mari. Siapa sih yang mau ketemu? Gadis. Saya ada di depan kamu. Tidak untuk minta maaf. Karena saya tahu kamu tidak akan memaafkan saya. Saya hanya minta tolong sama kamu dan berharap kamu bisa membantu saya. Saya hanyalah seorang kakek tua yang sudah tidak berdaya dalam menyatukan kedua cucu-cucunya. Gadis, saya tahu kamu adalah teman baik dari Dirga. Dan saya pun tahu kamu sedang membenci Joy. Karena Joy sudah menyakiti kamu. Karena itulah saya datang kepada kamu. Saya yakin kamu bisa menyatukan mereka. Ini demi mereka. Karena mereka adalah saudara. Lalu bagaimana dengan saya? Apa Anda lupa kalau selama ini saya menderita karena Anda dan cucu Anda? Bagaimana dengan papa saya yang dikeluarkan dari pekerjaannya dan dicemooh banyak orang? Itu semua karena Anda. Dan bagaimana keadilan untuk cucu Anda, Joy? Biarkan dia menerima hukumannya sendiri. Dengan begitu Dirga akan lebih menghargai Anda sebagai kakeknya. Dan dengan sendirinya dia akan datang ke pelukan Anda. Sekarang kuncinya ada pada Anda. Tapi Anda nggak akan melakukan itu. Karena Anda hanya ingin cucu Anda yang selama ini terpisah bersatu kembali. Anda egois. Iya. Saya memang egois. Saya egois karena memenuhi permintaan istri saya yang terakhir agar saya dapat menyatukan keluarganya. Istri saya menderita kanker dan dia bisa meninggal kapan saja. Tapi kamu benar, saya memang egois.
Mau kemana kalian? Mau ke kamar ibumu. Jangan. Lebih baik kalian pergi sebelum saya terpaksa kasar sama kalian. Kita dorong. Mau kemana? Berlutut kamu. Kamu baru kurang ajar sama saya. Lihat saya. Saya ini ibu dari bapakmu. Saya eyangmu. Awas kalau kamu berani kurang ajar. Renata. Arini, maafkan ibu. Saya akan memindahkan ibu kalian ke rumah sakit yang lebih baik. Jangan. Kami nggak butuh bantuan kalian. Dan ibu saya baik-baik aja kok di sini. Dirga sayang, ibu kalian itu butuh pertolongan biar cepat sembuh. Jadi, ibu kalian harus dipindahkan di tempat yang lebih baik. Kamu nggak mau sembuh ibumu. Kamu tega. Saya nggak akan membiarkan ibu saya dipindahin oleh kalian. Saya tahu kalian. Kalian tuh akalnya bulus. Kalian jahat dan kalian licik. Mendingan sekarang kalian pergi. Cepat pergi! Saya tidak akan pergi dari sini. Selamanya. Tidak akan. Sampai kalian mengizinkan saya memindahkan ibu kalian dari sini. Maksud ibu apa? Silahkan kalian marah. Saya tidak akan keluar dari kamar ini. Saya tidak akan makan. Saya tidak akan minum. Saya tidak akan tidur. Kalian ingat, saya ini menderita kanker. Jadi kalau ada apa-apa dengan saya, kalian yang bertanggung jawab. Anda itu emang keras kepala ya? Tidak sekeras kepala kamu. Tapi kamu yakin dia oke? Pasti, Mas. Pokoknya Mas nggak bakalan kecewa. Ganteng-ganteng kok jadi calon. Dua mayat hangus terbakar. Satunya lagi kemana? Satunya kemana? Pakai nggak diangkat lagi. Goblok, kemana sih pada? Kamu kenapa ngomong kayak gitu sih, Dis? Kamu tuh seharusnya sekarang punya semangat lebih. Bukan malah jadi kayak orang putus asa kayak gini, Dis. Aku nggak putus asa, Ga. Apa kamu sudah mulai terhasut sama konglomerat itu? Itu sama aja kamu putus asa, Dis. Udahlah, Dis. Kamu tuh nggak usah dengerin dia. Pak Sudirja itu orangnya sangat fair, Kak. Kamu kok malah belain dia gitu sih? Ga, Pak Sudirja yang ngeluarin kamu dari penjara. Karena dia tahu kamu itu benar dan Joy yang salah. Dan sekarang rasanya nggak adil kalau aku nggak bisa bantu apa yang selama ini jadi keinginan dia. Pacaran mulu. Tuh kami kau itu manggil. Katanya ada berita penting di TV. Saya datang sini untuk memberi keterangan yang benar atas kejadian yang menimpa diri saya. Supaya orang-orang tidak terhasut atas pengakuan yang diberikan oleh gadis. Gadis betul-betul telah mencemarkan nama baik saya dan keluarga besar saya. Saya yakin di balik pengakuannya itu, dia mempunyai niat yang buruk. Apa maksud Anda dengan niat buruk itu? Bisa jadi balas dendam. Karena saya tidak mencintai dia. Saya teringat. Waktu saya membisikkan di telinganya, saya ngajak dia tidur. Dan gadis pun menyetujuinya ketika kami melakukan itu di dalam mobil. Tiba-tiba Dirga datang. Dia salah paham. Terus dia menyerang saya, dan saya tidak menyangka gadis memutarbalikkan fakta semua itu. Saya yakin ini pasti ada persekongkolan. Pasti ada persekongkolan.
kalian yakin ketiga mayat itu sudah kalian bakar semua? Hah? Yakin, Bos? Yakin. Tapi kenapa ada di koran 2 mayat saja? Hah? Yang satunya kemana? Mereka udah mati semua, Bos. Saya nggak mau tahu. Kamu cari informasi sedetil-detilnya. Dan satu hal lagi, HP jangan pakai dimati-matiin. HP harus tetap on, kayak artis saja. Oke, Bos. Terus yang satu kemana? Sekarang kalian keluar dari sini. Keluar kalian. Tunggu apa lagi kalian? Saya bilang kalian keluar. Saya tidak akan keluar dari kamar ini sebelum kamu mengizinkan saya membawa ibu kamu ke rumah sakit yang lebih baik. Saya minta tolong sama kalian. Tolong kalian keluar dari sini. Saya muak ngeliat kalian. Nafik. Dirga, bicara yang sopan sama eyang kamu. Untuk apa saya sopan sama orang yang munafik? Hah? Kalian berdua datang menawarkan jasa baik. Seolah-olah kalian peduli sama ibu saya. Dan Pak Sudirja juga pernah bilang ke saya, Joy itu bersalah. Dia pantas dihukum. Tapi nyatanya apa? Kalian mengirim Joy ke stasiun TV. Kalian nyuruh dia untuk ngomong yang enggak, untuk menjelekan keluarga kami. Kamu tuh bicara apa ya? Saya benar-benar gak ngerti sama omongan kamu. Kamu jangan pura-pura nggak tahu deh. Anakmu Joy sekarang sedang di TV. Dan dia sedang memfitnah kami. Joy, sekarang Eyang mau tanya sama kamu. Kenapa kamu melakukan wawancara itu? Kenapa? Dan siapa yang menyuruh kamu? Nggak ada yang nyuruh Joy, Eyang. Lalu apa maksud kamu? Sekarang semua orang udah nggak peduli lagi sama Joy. Jadi nggak akan ada orang yang mau nolong Joy selain Joy sendiri, Eyang. Joy, kamu bilang semua orang tidak peduli sama kamu. Kamu tahu tidak apa yang kamu perbuat itu adalah aib. Aib buat keluarga. Sekarang kamu mengharapkan Eyang membela kamu. Itu sama saja Eyang kehilangan 2 cucu Eyang yang lain. Dirga dan Danar. Jadi sekarang Eyang mengorbankan saya. Tidak ada yang dikorbankan, Joy. Eyang, seharusnya Eyang malu. Dirga dan adiknya nggak mau tinggal di rumah ini. Dan nggak mau ngakuin Eyang sebagai kakeknya. Karena mereka marah sama Eyang. Eyang ingat, dulu Eyang nggak mau ngakuin bapaknya sebagai anaknya Eyang. Joy, jaga mulut kamu. Joy ngomong yang sebenarnya, Pi. Joy nggak mau jadi korban untuk menebus kesalahan Eyang. Joy, kamu memang cucu yang kurang ajar. Jadi, kamu nggak terima kalau Joy itu menyalahkan gadis. Dengar baik-baik, Dirga. Kamu menyalahkan sepupu kamu karena kamu ingin membela gadis. Apa maksud kamu? Dia yang membawa bencana ini dan dia yang harus bertanggung jawab. Anda jangan nyalain gadis ya. Bayangin aja, Dirga. Kamu dikeluarkan dari sekolah. Dituduh sama gadis memperkosa gadis. Lalu kamu dipenjara. Terus ibu kamu ke Jakarta dan kecelakaan. Tapi apa? Kamu tetap membela gadis. Sekarang kamu membenci sepupu kamu sendiri, Joy. Sedangkan Joy tidak pernah membenci dan memusuhi kamu. Karena Joy tahu kamu itu sepupunya dia. Sekarang udah jelas kalau gadislah yang memanfaatkan kamu. Anda ingat ya, saya tidak menentang saudara sepupu saya sendiri. Saya menentang ketidakadilan dilakukan Joy sama gadis. Anda tuh harusnya bersyukur. Joy itu masih anak Anda. Yang katanya masih saudara sepupu saya. Kalau enggak, dia sudah saya gantung. Ibu! Ibu! Bu! Ibu! Arini!
Panggil dokter. Dok! Ibu. Mampus aja kamu sekalian Arini. Arini, ayo mampus. Bu. Mampus kamu mampus. Arini, Arini. Ibu. Bu.